Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang 4.12, yaitu mengkonfigurasi virtual private server atau VPS. Jadi di sini kita akan membuat VPS, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Tapi kita bisa melihat dulu topologinya konfigurasi virtual private server. Di sini kita akan mengcreate nanti satu buah VPS server dengan sistem operasi adalah 2004, Ubuntu server 2004. Kemudian dari arah kliennya kita akan nge-remote ke si server tersebut, ke VPS tersebut. Langkah pertama, kita harus tahu dulu tata cara beli domain. Kebetulan untuk beli domain itu sangat banyak, kita bisa di IDC Cloud, bisa di Niaga Hoster dan sebagainya gitu. Untuk tata cara belinya itu kebetulan saya menggunakan IDC Cloud. Sebentar, ini saya buka tab baru aja, atau copy link saya akan masukkan di sini. Kemudian di sini bisa kita lihat di IDC Cloud itu ada beberapa produk, ada Cloud VPS, Kubernetes, Server VPS, Bara Metal dan sebagainya. Banyak di sini gitu. Dan harganya itu juga bisa terjangkau. Untuk VPS itu ada 50.000 per bulan, yaitu RAM-nya 1 GB, 1 core, storage-nya 20 GB. Kemudian transfernya itu unlimited. Ini ada 50.000. Kemudian RAM-nya juga 2 GB, 1 core dan sebagainya. Ini untuk Cloud VPS. Kalau yang klasik ya ada yang 100.000, ada 1.200.000 per tahun gitu. Jadi kita tinggal untuk untuk belinya itu VPS-nya tergantung kita. Yang dedicated di sini ada DDR4, quad core, SATA unlimited, 31.200.000 per tahun gitu. Ini yang dedicated, ini yang collagen server, ini bisa kita lihat di sini. Nah, kebetulan saya menggunakan atau beli domainnya itu di sini di IDC Cloud. Saya coba login terlebih dahulu. Oke. Ini kebetulan saya udah login, saya coba logout dulu. Jadi tampilannya biar bisa kita lihat. Di sini kita bisa login. Ke IDC Cloud-nya. Nah, di sini kebetulan saya sudah beli domain, ini satu domain. Nanti kalian bisa beli domain di sini, kemudian bisa dipesan. Kalau misalnya kita lihat di materi ini ada produk, kemudian ada domain, ada produk, ini udah ini kita ya, udah klien areanya kita. Ini ada produk nih, kemudian kita pilih domain. Nah, di domain ini kita bisa search domain yang kita inginkan di sini. Yang paling murah itu ada MyID, XYZ, kemudian .info, .store dan sebagainya gitu. Nah, misalnya kita akan cari domain belajar bismillah.net misalnya, .my.id. Kita coba cek. Nah, kalau di .com dia belajar bismillah my.id itu 10.000. Kalau belakangnya MyID 10.000.
kemudian .org 175, .co.id, .sch, .ac gitu. Jadi kita tergantung nama domainnya. Ini yang hot ini berarti yang lumayan mahal gitu. Nah, di sini ada sel dia 10.000. Nah, di sini kita bisa nanti add to charge. Kemudian kita bisa check out juga untuk pembeliannya. Di sini DNS manajemennya kita pilih 1 tahun. Kemudian kita check out, continue. Nah, di sini nanti kita akan disuruh untuk identitas kita gitu. Kebetulan saya sudah pernah beli di sini. Kemudian pembayarannya nanti kita bisa pakai Bank Mandiri, Bank BRI, atau instant payment. Ini ada GoPay, OVO, Shopee dan sebagainya gitu. Nah, di sini nanti ketika kita udah isikan nama kita semuanya, di sini promotion ada valid code. Ini kebetulan saya tidak dapat promosi. Kemudian sini kita bisa pilih metode pembayaran. Habis itu kita check out. Oke. Untuk simulasi untuk beli domain saya tidak demokan karena saya sudah beli domain. Di sini saya beli domainnya itu lks.smkn1.my.id. Nah, di sini harganya itu 10.000. Ini kita check out. Setelah kita check out, kita pilih yang murah, yang 1 tahun. Kalau ini ID protection dia 1 tahun harga 85.000. Kita pilih yang murah aja dulu karena uji coba. Nah, di sini kita akan isi identitas, nomor HP, kemudian email untuk verifikasi nantinya. Selanjutnya kita akan isikan password. Kita akan isikan password sesuai dengan yang kita inginkan untuk login ke si IDC Cloud-nya, cPanel hostingnya. Sini saya menggunakan GoPay. Kemudian ini kita tambahkan receipt email. Kemudian kita check out. Kemudian nanti di email akan ada unpaid. Unpaid itu artinya belum dibayar. Kemudian kita bisa melihat instruksinya, cara pembayarannya bagaimana. Oke. Kemudian ini kebetulan saya udah bayar dan di sini statusnya itu aktif. Oke, statusnya aktif. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ketika kita login my domain. Oke, ini LKS SMKN1, ini statusnya aktif, enable. Jadi due date-nya itu domain ini selama 1 tahun dan berakhirnya 26 Maret 2024. Oke, ini statusnya itu aktif dan kita bisa cek di sini juga untuk manage nama domainnya kita nanti ke VPS-nya. Oke. Selanjutnya join ke VPS menggunakan GCP, ini Google Cloud Platform. Ini kebetulan saya GCP-nya lagi bermasalah, jadi saya tidak temukan tentang Cloud Google yang gratis yang di Gmail. Jadi kebetulan kita sebenarnya itu dikasih $300 untuk kredit untuk menggunakan 20 produk gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan email dan usianya nanti memenuhi di atas 18 tahun, itu akan dikasih gratis free untuk cloudnya. Nanti kita masuk ke konsolnya di sini. Di konsolnya itu kita bisa melihat atau bisa nge-create berbagai project. Misalnya kita bisa nge-create PM di sini. Nah, ini manage bill account, ini kebetulan saya tidak aktif lagi. Jadi saya tidak demokan lagi yang untuk GCP-nya. Tapi secara teori seperti ini. Join ke VPS-nya dulu, kemudian create instance.
instannya namanya sesuai dengan nama kalian, kemudian tipenya medium, dan di sini kita bisa mengubah image-nya baik itu Debian, Ubuntu dan sebagainya. Firewallnya kita harus aktifin HTTP maupun HTTPS, dan selanjutnya dia akan nge-create secara otomatis dan di remote menggunakan SSH. Ini 3410 sekian. Bisa kita buka juga open in browser SSH-nya, jadi tampilannya nanti seperti ini, SSH tapi di browser. Kemudian kita login menggunakan user administrator, kemudian kita coba update. Kita install paket Apache, kemudian kita coba cek IP publiknya yang ini 34.101.156 sekian. Nah, ketika kita buka nanti di browser, IP sekian itu arahnya ke server kita. Bagaimana kita menambahkan DNS name server di GCP? Di GCP itu kita bisa create zonanya, kemudian zonanya kita kasih nama DNS name server, kemudian kita create. Selanjutnya di sini nama domainnya itu akan muncul SOA sama NS. Jadi kalau di Linux ini ketika kita bikin DNS, nah kalau di VPS GCP seperti ini tampilannya. Kemudian kita memasukkan IP public recordnya ke DNS-nya 3410 sekian, kita create. Tampilan zonanya kita tambahkan baik itu yang NS yang sama ARICOD. Nah, ini ARICOD-nya, kemudian NS. Karena kan SOA sama CNAME tadi udah ada. Kemudian di cloud DNS itu bisa kita edit. Ini bisa kita masukkan 2 aja atau 1. Kemudian untuk settingan di IDC kita masuk ke DNS management. Selanjutnya di sini kita bisa ada tombol ini nih, di samping sampah ada tombol edit dan kita bisa masukkan di sini. Ini untuk propagasi DNS-nya atau cPanel dari IDC-nya. Ini add record, kita kasih IP publiknya. Oke, ini tampilannya. Kemudian NS-nya juga kita daftarin. Nah, di sini NS-nya kita verifikasi, kita ping dulu apakah IP-nya itu benar ke sini gitu. Kemudian kita akses lagi. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita membuat marketplace-nya menggunakan WordPress, kita juga bisa ke cloud GCP-nya, ada marketplace, kemudian kita pilih WordPress. Jadi aplikasi itu masing-masing di GCP tersendiri, server aja, server WordPress saja gitu. Jadi benar-benar tidak di dalam satu server semuanya. Ini penamaannya, kemudian server IP HTTPS-nya, ini nanti IP publiknya untuk si WordPress-nya. Ini kita bisa akses dan kita bisa tampilan WordPress-nya seperti ini. Ini loginnya. Oke, untuk GCP mungkin seperti itu. Ini bisa kita menggunakan IP public. Sebenarnya yang IP public DHCP-nya itu setiap saat berubah. Kita bisa statikin dengan masuk ke menu IP address, kemudian internal IP address-nya kita jadiin static. Ini kita jadiin static. Ketika kita propagasi nanti, maka dia akan mengarah ke IP server kita. Oke, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih beli VPS. Kebetulan saya menggunakan VPS tadi tidak beli di IDC Cloud, tapi belinya di My3 Cloud. Ini saya copy link, kemudian kita paste ke sini. Ini kita coba login.
Oke, ini sudah login ternyata. Kita coba logout dulu. Kalau misalnya di e-recruit, nah, untuk beli domain sama pesan hosting dan pembayaran dia tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kita beli domain di e-recruit, dia XYZ yang paling murah itu sekitar 14.000. Tadi saya arahkan ke IDC. Di IDC itu dia 10 ribuan, jadi 11 sama pajak ya. Di sini dia cuma sedikit nama domain yang apa namanya, yang tersedia, sedangkan di IDC Cloud tadi itu banyak. Oke, di sini kita bisa masuk ke PPS yang kita pesan, misalnya PPS Linux. Nah, di sini PPS 1, PPS 2, PPS 3. Nah, di sini RAM-nya 1 GB, space-nya harddisk-nya 25, CPU-nya 1 core, bandwidth-nya 15.000 GB. Alamat IP dedicated full access root. Jadi dia RAM-nya 1 GB, kemudian CPU core-nya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang di sini tadi, servisnya oke, di mana ya tadi ya, Bima. Oh, ini domain. Dia service yang kita kebetulan tadi di sini kita nggak ngorder, kita cuma beli domain aja. PPS tadi berapa ya, coba di portal home. Mana ya dia tadi yang jualan domainnya. Nah, ini harga produk nih. Ini yang promo-promo ada. Nah, nih PPS. Nah, kompatibel semua OS, SSD, NPM. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan dia kalau pakai NPM 112.000 ya, virtual memory gitu. Nah, kalau misalnya dia ini NPM lebih mahal ya, coba yang cloud PPS ini AWS sekian, 1 core. Ini ada Nginx, ada JPass. Ini kalau menggunakan SSD segini harganya 540.000, 1 core, harddisk unlimited. Kemudian ada lagi yang apa tadi ya, mana tadi yang murah tadi, saya tadi ngelihat yang promo tapi PPS
KPM nih. Nah, ini ada cloud VPS di sini 20 GB, 1 core, kemudian RAM-nya 1 GB gitu. Tapi saya belum pernah menggunakan yang ini. Cuma kenapa saya menggunakan yang di i3, karena dia untuk apa namanya, OS-nya itu kita bisa install ulang setiap saat gitu. Sini harddisknya 25 GB, 1 core, bandwidthnya 15.000 GB. Kalau di sini dia unlimited nih, yang beda nih, kemudian 50.000 per bulan. Oke, selanjutnya kita akan login ke sini, kemudian kita isikan data, kita order servisnya yang ini tadi, kemudian nanti kita pilih yang bulanan aja karena untuk uji coba. Kemudian kebetulan saya dikasih apa nama, promo, kode promo 1 servis, dan tampilannya adalah seperti ini. Oke, di sini dia menggunakan KPM ya, tipenya KPM. Kita coba akses. Oke, di sini kebetulan saya sudah beli 1 servisnya, ini 1 servis. Kemudian di sini ada yang suspend, ada yang aktif. Kebetulan yang ini masih aktif. Ini kebetulan kemarin itu saya login sendiri dan statusnya berbayar, tapi saya nggak bayar. Yang ini yang dikasih kode promo. Ini kita bisa lihat detail. Oke, di detailnya ini dia harganya 0 rupiah, kemudian IP-nya itu segini, kemudian menggunakan OS Ubuntu sekian, IP publiknya sekian. Oke, kita bisa melihat di virtualizer, dia menggunakan virtualizer, dan kita bisa melihat juga nanti listnya di sini, apa namanya, overviewnya, kemudian grafiknya, download sama uploadnya, kemudian kita bisa ganti juga primary DNS-nya. Kemudian ini yang tadi yang saya bilang, kita install ulangnya itu kita bisa milih versinya, kemudian dan diinstal ulangnya itu secara otomatis gitu, secara otomatis dan sangat mudah gitu. Itu malah kalau misalnya VPS. Nah, di sini ada tasnya juga. Ini nanti ada proses yang beberapa kali saya install ulang. Kemudian ada SSID-nya, kemudian ada aplikasi. Nah, di sini OS-nya di sini Ubuntu, hostname-nya ini, kemudian usernya ini. Oke. Kita coba install ulang dengan cara pilih install, kemudian kategorinya 2004, Ubuntu 2004. Kemudian kita akan create password barunya, kemudian kita ulang lagi, kemudian kita select, nggak usah kita select ininya, SSH-nya, kita reinstall. Oke, ada notifikasi konfirmasi, kita pilih oke aja. Oke, OS has been start background, jadi kita bisa melihat nanti di tasnya di sini, dia di sini akan proses. Kita lihat ini 452 ya, kita tunggu berapa menit dia install ulang.
Oke, ini 1673 1672 ya, sekitar 2 menit atau 3 menit lah install ulangnya dia. Ini 452 tadi kan kita mulai. Oke, ini dia udah berhasil delete PPS dan kemudian dia akan started PPS nya dan kita bisa ngeremote si PPS nya tersebut. Oke, ini sudah running semuanya. Kalau misalnya kita lihat di sini dia 46 sama 45 ya, 46 kpm ya. Ini IP nya 43250771101. Ini oke, kita accept, kemudian kita login sebagai yang kita daftarkan tadi. Oke, dia udah langsung akses rootnya ya. Kita coba update. Ini dia apa namanya, PPS kita. Kemudian kalau misalnya kita cek nanti itu IP publiknya ya, kalau di materi ini, kemudian kita bisa update, kemudian kita coba install Nginx untuk akses IP tersebut gitu. Oke, ini masih proses update si PPS nya kita. Oke, kita clear, kita update sekali lagi. Oke, udah running. Kemudian kita coba install Nginx. Oke, kita tunggu proses aplikasi Nginx di download. Oke, kita clear, kita coba cek lagi. Oke, udah jalan. Kemudian sistem ctl restart Nginx. Oke, kita coba cek statusnya. Oke, dan posisinya itu adalah dalam keadaan running. Kita clear. Ketika kita ngecek IP addressnya adalah segini, 43.250.77.101. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, di sini dia welcome to Nginx. Jadi nama domainnya belum ada ya, belum diarahin ke LKS-nya. LKS SMKN 1 nama domainnya tadi yang kita daftarin. Nah, kalau misalnya di sini kita clear cd etc cd
var www.html, kita ls. Nah, nano index html, welcome to nginx. Misalnya ini kita rubah ya, selamat datang di website TKJ. Oke, kita simpan. Sistem TTL restart nginx. Kita coba refresh. Nah, ini udah berubah ya. Selamat datang di website TKJ. Selanjutnya kita akan daftarkan di EDC cloud-nya, kita tambahkan IP address-nya 43.250.77.101. Ini kalau kita cek IP address-nya, ini kita copy, kemudian kita tambahkan ke DNS manager yang ada di client area sini. Ini kita manage domain, DNS management, kemudian ini kita edit zone-nya. Oke, di sini belum terdaftar record-nya. Kita coba ping. Oke, replay. Kita coba ping lks smkn1.my.id. Nah, di sini dia could not find LKS gitu, jadi karena belum didaftarkan. Nah, di CNAME-nya ini secara default dia udah ada. Kita tambahkan record-nya, namanya add, kemudian record, kita masukkan IP-nya 43.250.77.101. Oke, kita tungguin. Kemudian ini record-nya ya, kemudian NS-nya, ini IP-nya. Kita coba what is my DNS. Nah, di sini kita bisa ngecek LKS my ID, record-nya itu kita search di sini, dia ke alamat IP ini gitu. Jadi pastikan ini sudah running semuanya. Apalagi nanti di sini. Ini masih di Singapura dan di Indonesia gitu. Ini DNS yang harus kita ngecek record-nya itu udah kebaca belum gitu. Nah, kita coba ping lagi. Nah, di sini dia udah diarahin, karena di propagasi DNS ini dia udah muncul nih LKS SMKN1 MyID IP-nya sekian, benar nggak gitu. Ketika kita ngeping berarti arahnya ke sini, berarti dia udah benar, udah dipropagasi sama si DNS-nya. Nah, selanjutnya DNS nama domain, DNS name servernya kita bisa tambahkan juga di sini gitu. NS1 cloud ID, i3 cloud. Ini untuk nama name servernya. Jadi di name server yang di sini itu bisa kita bisa ngecek juga
Ups, bentar. My domain ya. Nih, manage name server. Manage name server ini bisa kita gunakan default, itu juga bisa kita custom gitu. Ini bisa kita ganti ke si DNS dari si i3 nya. DNS tree nya itu adalah ini. Nah, ini kita bisa ngelihat ns1 i3cloudx.id, ns1.i3cloud.id. Dan bisa juga kita jadiin default gitu. Ini tampilannya, ns1 i3cloudx.id, ns1 cloud.id. Ini kita copy, ini kita paste ke sini, ini kita ganti ns2. Oke, kita coba change name server. Oke, successful. Nah, kita bisa melihat nanti di domainnya, di DNS management, ini masih agak lama. Nah, di sini dia enggak muncul, tapi bisa kita add record ns-nya. ns-nya misalnya server 1, kemudian ns, kita kasih ns1 i3cloud.id, kita tambahkan recordnya. Tapi biasanya IP-nya ini juga dia udah nyambung nih. Ini yang kita tambahkan tadi ns-nya. Kita jadiin server 1, kita jadiin ns. Kemudian kita save change. Oke. Selanjutnya cara memanggilnya, kita coba ping. Ini tadi udah berhasil, kita propagasi. Kemudian kita panggil sesuai dengan domain. Sini kan tadi IP, kemudian kita panggil menggunakan LKS smkn1.my.id. Jadi dia udah diarahkan ke IP si server kita. Oke, mungkin itu materi kita untuk kali ini, cara propagasi DNS. Tugasnya adalah bagaimana, sini belum ditambahkan, di sini saya coba tambahkan ya. Oke. Ini apa nih? Terakhirnya apa F? G. Kita copy, kemudian kita paste. Tugas tugasnya adalah silakan ikuti, silakan lakukan langkah-langkah pembelian VPS sesuai dengan domain yang diinginkan. Jangan
lupa publish di blog masing-masing. Oke, jadi langkah-langkah pembelian VPS, kemudian pembelian domain sesuai dengan domain yang diinginkan. Jadi masing-masing anak beda-beda, nanti IP publiknya juga beda-beda. Jangan lupa publish di blognya masing-masing. Jadi bagaimana cara ngerunning IP publiknya ini dengan domain yang kalian beli nantinya. Kemudian verifikasi dengan dengan propagasi di DNS-nya. Oke, mungkin itu materi kita untuk VPS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.